Seorang pria dijuluki The Hell Strangler atau Sang Pencekik Bukit karena membunuh 12 wanita usia 12 hingga 28 tahun. Bagaimana kisahnya? Kita langsung masuk ke ceritanya. Dia adalah Kenneth Bianchi. Dia lahir pada tanggal 22 Mei 1951 di Rochester, New York. 2 minggu setelah lahir, ibunya yang merupakan seorang wanita malam menyerahkan Kenneth untuk diadopsi oleh Nicholas Bianchi dan istrinya Frances Giuliano Bianchi. Pasangan suami istri ini tidak memiliki keturunan, jadi si Kenneth ini merupakan anak tunggal dan nama Bianchi juga didapat dari pasangan suami istri ini. Saat usia muda, Kenneth ini digambarkan sama ibu angkatnya sebagai orang yang pembohong. Terus dia sering melamun dengan matanya yang akan berputar seperti orang kesurupan. Dari gejala-gejala inilah seorang dokter mendiagnosis kalau Kenneth yang saat itu berusia 5 tahun mengalami kejang absence. Dia juga sering melakukan pemeriksaan fisik oleh dokter karena masalah buang air kecil yang tidak disengaja. Jadi kayak tiba-tiba ngompol gitu. Nah, karena hal itu, dia jadi dipermalukan. Sang ayah juga pernah beberapa kali membawa Kenneth ke psikiater karena dia punya banyak masalah pada perilakunya dan cenderung mudah marah. Kenneth didiagnosis mengalami gangguan kepribadian pasif-agresif di usia 10 tahun. Dia memiliki IQ 116 saat diukur di usia 11 tahun. Tapi, walaupun memiliki kecerdasan di atas rata-rata, dia merupakan seseorang yang tidak berprestasi di sekolah. Bahkan pernah dipindahkan 2 kali dari sekolahnya karena tidak bisa bergaul dengan teman-teman dan gurunya. Ayah dan guru-guru Kenneth juga menggambarkan kalau si Kenneth ini orang yang malas. Saat Kenneth menginjak usia remaja, dia bersekolah di SMA Gates Chili. Pada saat itu, ayah angkatnya tiba-tiba meninggal dunia karena radang paru-paru dan mengharuskan sang ibu berpisah cukup lama dengan Kenneth untuk bekerja demi menghidupi kebutuhan hidup mereka. Pada tahun 1970, tak lama setelah Kenneth lulus dari SMA, dia menikahi kekasihnya di SMA. Namun baru 8 bulan usia pernikahan mereka, dia meninggalkan pasangannya itu tanpa penjelasan. Kemudian dia melanjutkan pendidikan di salah satu universitas, tapi setelah 1 semester dia berhenti. Pada akhirnya dia bekerja sebagai penjaga keamanan di sebuah toko perhiasan. Disinilah dia mulai mencuri barang-barang berharga untuk diberikan kepada kekasihnya dan wanita malam untuk memikat hati mereka. Kenneth pindah ke Los Angeles, California pada tahun 1977 dan tinggal bersama sepupunya bernama Angelo Buono. Disinilah dia mulai menggila kembali dengan mencuri, menjadi mucikari, bahkan melakukan pembunuhan dan penyerangan seksual. Kenneth dan Angelo biasanya akan berkendara berkeliling Los Angeles dengan menggunakan lencana palsu untuk meyakinkan para wanita bahwa mereka merupakan petugas kepolisian. Kemudian, mereka akan meminta korban untuk masuk ke dalam mobil lalu dibawa ke rumah Angelo untuk disiksa dan dibunuh. Korban mereka mencapai 10 orang wanita dengan rentang usia 12 hingga 28 tahun. Kedua pria itu akan melecehkan korbannya secara seksual lalu mencekik mereka hingga tewas. Mereka juga bereksperimen dengan metode pembunuhan lain seperti injeksi mematikan, sengatan listrik, dan meracuni dengan karbon monoksida. Pada 11 Januari 1979, Kenneth yang bekerja sebagai satpam memikat 2 orang mahasiswa dari Universitas Western Washington bernama Karen Mendick yang berusia 22 tahun dan Diane Wilder yang berusia 27 tahun untuk masuk ke sebuah rumah yang dijaganya, lalu mencekik keduanya hingga tewas.
Si Kenneth ini meninggalkan banyak petunjuk karena tanpa bantuan rekannya si Angelo sepupunya tadi. Pihak polisi menyelidiki TKP di mana 2 orang tadi dibunuh. Para polisi mencari informasi siapa pembunuh wanita-wanita tadi itu. Dibawalah si Kenneth ini naik mobil polisi, kan dia satpam di rumah itu, dan diinterogasi tentang kasus pencekik bukit. Karena terlihat dari kondisi tubuh korban ini sama seperti 10 korban yang ditemukan 2 tahun sebelumnya. Sesampainya di rumah, dia ceritalah sama si Angelo kalau dia ditanya-tanya tentang pencekik bukit itu. Marahlah si Angelo ini, bahkan mengancam akan membunuh Kenneth kalau dia nggak pindah ke Bellingham, Washington. Tapi keesokan harinya, Kenneth ditangkap polisi. Kenneth mengaku pada tahun 1977 dia dan Angelo menyamar menjadi polisi dan memikat seorang wanita muda bernama Catherine Lorre untuk diculik dan membunuhnya. Tapi dibebaskan si Catherine ini karena mereka tahu ternyata dia adalah putri seorang aktor Peter Lorre. Dari sinilah si Angelo ditangkap. Di persidangan, Kenneth mengaku tidak bersalah dengan alasan kejiwaan, dengan mengklaim bahwa dia memiliki kepribadian lain bernama Steve Walker. Dia mengatakan Steve Walker inilah yang melakukan kejahatan tersebut. Dia meyakinkan semua psikiater ahli bahwa dia memiliki kepribadian ganda. Namun, seorang psikiater dari kepolisian mengatakan dalam kasus orang yang memiliki kepribadian ganda cenderung memiliki 3 atau lebih. Karena dengar si psikiater bilang gitu tadi, langsung si Kenneth ini membuat alibi lagi dengan mengatakan dia memiliki 1 kepribadian lagi bernama Billy. Dari percakapan antara psikiater dan Kenneth tadi, psikiater ini mengatakan bahwa Kenneth berbohong memiliki kepribadian ganda untuk menghindari tuntutan hukuman. Penyelidik menemukan bahwa nama Stephen Walker berasal dari seorang siswa yang identitasnya pernah dicuri Kenneth untuk membuka tempat praktek psikolog. Polisi juga menemukan sebuah perpustakaan kecil berisi buku-buku mengenai psikologi modern. Dia didiagnosis mengalami gangguan kepribadian antisosial dan sadisme seksual. Dalam upaya mendapatkan keringanan hukuman, Kenneth setuju untuk bersaksi melawan sepupunya, si Angelo. Namun selama persidangan, dia bersikap tidak kooperatif. Dia meyakinkan polisi bahwa mereka tidak melakukan pembunuhan tersebut. Namun upaya si Kenneth ini gagal dan Angelo dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kenneth saat ini menjalani hukuman penjara seumur hidup di Lembaga Permasyarakatan Negara bagian Washington di Walla Walla, Washington. Dia pernah mengajukan pembebasan bersyarat pada 18 Agustus 2010, namun ditolak. Dia akan memenuhi syarat untuk mengajukan pembebasan bersyarat lagi pada tahun 2025. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video ini ya.